Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-66, yaitu Asy-Syakir. Sebelumnya pada nama yang ke-65 adalah Asy-Syakur. Baik Asy-Syakir ataupun Asy-Syakur sama-sama berarti maha berterima kasih. Lantas apa bedanya? Asy-Syakur lebih kuat daripada Asy-Syakir. Karena Asy-Syakir dalam bahasa Arab dinamakan kata sifat. Adapun Asy-Syakur dinamakan dengan sighat mubalaghah. Sehingga makna yang terkandung di dalam Asy-Syakur lebih kuat daripada makna yang terkandung di dalam Syakir. Persisnya jamaah sekalian, Asy-Syakur menunjukkan sifat dan Asy-Syakir menunjukkan perbuatan. Tentu antara perbuatan dan sifat dua hal yang berbeda. Analoginya begini. Anda bertemu dengan seorang yang bersedekah. Apakah itu satu perbuatan ataukah itu sebuah sifat? Akan kita lihat. Kalau orang ini bersedekah jarang-jarang, itu berarti hanya satu perbuatan, bukan satu sifat. Tapi kalau sedekah itu memang satu rutinitas, berarti sedekah itu bukan sekedar perbuatan, melainkan sifat. Maka sifat lebih tinggi, lebih kuat daripada perbuatan. Allah Azza wa Jalla sifatnya adalah syukur karena dia adalah Asy-Syakur. Dan Allah Subhanahu wa taala perbuatannya adalah syukur karena Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakir. Jadi betapa sempurnanya Allah berterima kasih, karena terima kasihnya Allah adalah sifat dan perbuatan pada waktu yang bersamaan. Baiklah jamaah sekalian, itu mengenai perbedaan antara Syakir dengan Asy-Syakur. Nah, adapun pemaknaan lebih dalam tidak terlalu jauh berbeda, bahwa Asy-Syakir dan Asy-Syakur Allah Maha berterima kasih. Allah berterima kasih dengan perbuatan-perbuatannya, namanya Asy-Syakir. Dan Allah berterima kasih dengan sifatnya, dinamakan dengan Asy-Syakur. Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Asy-Syakir dua kali
dua-duanya bergandengan dengan alim. Syakir artinya maha berterima kasih, alim artinya Allah maha mengetahui. Kenapa dua kali penyebutan asyakir dalam Al-Quran, dua-duanya digandengkan dengan alim, maha mengetahui? Jawabannya, karena Allah memberikan syukur dan terima kasihnya kepada seseorang disertai dengan ilmu yang sangat sempurna. Maksudnya, pernahkah terima kasih Allah untuk seseorang dengan cara yang salah? Oh tidak. Kita kadang-kadang mengapresiasi kebaikan seseorang dengan cara yang salah. Terima kasih kita untuk sesuatu, untuk kebaikan seseorang, sering sekali terima kasih yang salah. Tapi terima kasih Allah terhadap kebaikan hamba-hambanya, pernahkah Allah keliru dalam berterima kasih? Tidak. Jadi setiap kebaikan Anda menghasilkan terima kasih Allah, dan terima kasih Allah atas setiap kebaikannya selalu dalam bentuk yang tepat. Allah tidak pernah keliru memilih bentuk terima kasih untuk kebaikan Anda. Karena terima kasih Allah adalah terima kasih alim. Terima kasih yang didasarkan pada ilmu, sehingga sekali lagi bentuk terima kasih Allah kepada seorang hamba tidak pernah salah. Baik. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Siapa yang melakukan kebaikan yang sifatnya sunnah, maka sesungguhnya Allah maha berterima kasih lagi maha mengetahui. Jadi kadang-kadang balasan satu kebaikan itu berupa benda. Tapi kadang-kadang balasan kebaikan itu Allah sendiri balasannya. Contoh begini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terjemahan secara bebas, kalau Anda melakukan sedekah, maka sedekah Anda akan dibalas berlipat ganda sampai 100 kali lipat oleh Allah. Nah, di sini Anda lihat sedekah Anda diganti oleh Allah dengan hal yang sama tetapi berlipat ganda. Ini artinya kebaikan Anda dibalas oleh Allah dengan pemberian. Tapi kadang-kadang kebaikan dibalas oleh Allah dengan menyebutkan dirinya sendiri. Antara lain surat Al-Baqarah tadi. Kalau kalian melakukan kebaikan yang sifatnya sunnah, maka aku maha berterima kasih. Allah tidak janjikan pemberian secara definitif untuk satu perbuatan sunnah Anda. Allah hanya mengatakan, kalau kalian melakukan ibadah yang sifatnya sunnah, aku akan berterima kasih. Oleh sebab itu, setiap kali Anda akan melakukan satu ibadah yang sifatnya sunnah, misalnya sunnah qabliyah, misalnya sunnah ba'diyah, misalnya salat sunnah tahajud, ibadah-ibadah sunnah ini bukan tuntutan wajib, bukan tuntutan Allah yang wajib bagi Anda. Tetapi ibadah-ibadah sunnah ini tuntutan Allah yang sifatnya ekstra. Anda mau, untung. Anda tidak mau, tidak akan rugi. Tapi kalau Anda amati, Anda renungkan ayat surat Al-Baqarah tadi, saya kira Anda tidak punya keberanian meninggalkan ibadah yang sunnah kecuali karena uzur. Karena Allah berfirman, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا. Kebaikan apapun yang kalian lakukan yang sifatnya sunnah, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Sesungguhnya Allah maha berterima kasih. Jadi bahasa bebasnya, kalau kalian melakukan ibadah yang hukumnya sunnah, aku akan berterima kasih.
Jadi bahasa selembut ini, mana mungkin lagi kita akan menolak? Mana mungkin kita menolak ibadah-ibadah sunnah? Allah katakan, kalau kalian melakukan duha, memang bukan kewajiban kalian, hanya sunnah saja, tapi kalau kalian melakukannya, aku akan berterima kasih. Nah, jadi kesimpulan ayat ini, ayat yang sangat luar biasa, memberikan Anda motivasi untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Ayat yang kedua, menyebutkan nama Asy-Syakir lagi-lagi digandengkan dengan Alim, adalah ayat 147 dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Terjemahan bebas, Allah tidak akan menghukum kalian sepanjang kalian terus-menerus bersyukur dan beriman. Jadi seolah Allah ingin mengatakan, syukur kalian dengan hukuman Allah nggak pernah bertemu. Kalian bersyukur, hukuman Allah akan lari sejauh-jauhnya. Mafhum mukhalafahnya, kalau kalian sudah tidak lagi bersyukur, maka hukuman Allah akan datang sedekat-dekatnya. Coba lihat betapa Allah Maha Penyayang. Segala pintu-pintu bahaya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini mengatakan bahwa hukuman Allah enggak pernah datang sepanjang kalian bersyukur. Kadang-kadang Allah menghukum orang tua dengan anak-anak yang nakal. Kadang-kadang Allah menghukum kita dengan tetangga-tetangga yang jahat. Terkadang Allah menghukum dengan sahabat-sahabat yang berkhianat. Tapi hukuman terburuk adalah seseorang yang sedang dihukum dan tidak merasa dihukum. Anda sedang dihukum oleh Allah, tapi justru Anda tidak sedang merasa dihukum. Ini hukuman yang paling buruk. Kalau Anda dihukum dan sadar bahwa itu hukuman, Anda akan bertaubat. Dan begitu Anda bertaubat, hukuman pun selesai. Sebaliknya Anda dihukum dan tidak merasa dihukum, artinya Anda nggak akan bertaubat. Yang artinya lagi, hukuman Anda akan perpanjangan waktu. Makanya hukuman terburuk bahwa Allah menghukum seseorang namun dia tidak merasa dihukum. Misalnya seseorang dihukum oleh Allah, namun dia mengatakan, ini ujian. Ujian atau hukuman? Jadi kalau Anda melihat hukuman Allah itu sebagai ujian, yang artinya Anda tidak akan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menghukum atau mengazab kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih lagi Maha mengetahui. Jadi seakan Allah ingin katakan Allah Maha berterima kasih. Di antara terima kasih Allah bahwa azab akan tertahan kalau kalian bersyukur. Azab akan berlari jauh kalau kalian bersyukur. Inilah terima kasih Allah atas syukur kita. Jamaah sekalian yang saya hormati, itulah dua ayat yang apa maksudnya? Dua ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Asy-Syakir. Jemaah sekalian, lantas apa saja keimanan atau ibadah-ibadah kita berhubungan dengan nama Allah Asy-Syakir? Yang pertama jemaah sekalian, terkadang Allah memberi karena Anda meminta.
Namun terkadang Allah memberi karena Allah berterima kasih. Menurut Anda jamaah sekalian, dua pemberian Allah ini mana yang lebih mulia? Allah memberi karena Anda meminta, atau Allah memberi karena Allah berterima kasih? Dua-duanya mulia. Tapi manakah yang lebih besar, manakah yang lebih mulia, atau manakah yang lebih mahal? Pemberian Allah karena Anda berdoa, atau pemberian Allah karena Anda berterima kasih? Anda masih ingat kisah yang lalu? Nabi Sulaiman terlalaikan dari salat asar karena sibuk dengan kuda-kuda perang. Lalu Sulaiman alaihi salam menyembelih semua kuda-kuda perang yang mengakibatkan kelalaian itu. Ternyata Allah berterima kasih, maka Allah berikan Nabi Sulaiman kendaraan istimewa, yaitu angin. Jadi Allah berikan angin sebagai kendaraan istimewa untuk Sulaiman, bukan karena Sulaiman meminta, tapi karena Allah berterima kasih. Baik. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki anak bukan karena terima kasih Allah atas satu kebaikan Nabi Ibrahim, tapi karena pemberian Allah atas doanya Nabi Ibrahim. Anda lihat dalam Al-Quran, doa terbanyak seorang ayah kepada anak-anak adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pemberian anak kepada Ibrahim alaihissalam oleh Allah bukan karena terima kasih Allah, tapi karena doa Nabi Ibrahim. Jadi Allah memberi terkadang karena Anda meminta atau berdoa. Nomor dua, terkadang Allah memberi bukan karena Anda meminta, tapi karena Allah berterima kasih atas satu kebaikan Anda. Pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing diampuni oleh Allah bukan karena istighfarnya pelacur, tapi diampuni oleh Allah karena terima kasihnya Allah. Fasyakarallahu laha faghfara laha. Allah berterima kasih kepadanya, maka Allah mengampuninya. Jadi pemberian Allah, baik benda atau yang bukan benda, termasuk ampunan, terkadang Anda peroleh dengan cara doa, kadang-kadang Anda peroleh dengan satu kebaikan. Lalu pertanyaan kita tadi, manakah yang lebih mulia antara pemberian Allah karena Anda meminta atau pemberian Allah karena Allah berterima kasih? Pemberian Allah karena terima kasih Allah tentu lebih tinggi daripada pemberian Allah karena Anda berdoa. Soal doa saya ada kisah. Kisah ini saya dengar dari Syekh Abdul Razak, sumber cerita Syekh Abdul Razak dari seorang askar. Ada seorang askar yang ditempatkan bertugas menjaga dan berdiri di samping Hajar Aswad. Suatu hari datanglah seorang laki-laki beriltizam. Anda tahu yang maksud iltizam? Menempelkan dada. Itu namanya iltizam. Laki-laki ini iltizam, tentu tempatnya di multazam. Dia tempelkan dada, diangkat tangan, lalu kemudian dia berdoa. Tetapi nangisnya terseduh-seduh, doanya pun nampaknya syahdu, diulang berpuluh kali, sampai askar itu dengar, bahkan hafal permintaan laki-laki ini. Apa permintaannya? Bahasa sederhananya, ya Allah, semua orang punya anak, tapi saya tidak punya anak. Ya Allah, berikan saya anak. Nah, inilah doa diulang bukan sekali, bahkan puluhan kali diulang sambil ia beriltizam di multazam. Selesai berdoa, laki-laki ini pergi. 18 tahun kemudian, askar berjaga di posisi semula,
di samping Hajar Aswad. Tiba-tiba Askar ini kaget dengan suara yang tidak asing. Lalu setelah dia melihat dengan wajah yang tidak asing pula. Laki-laki yang 18 tahun lalu beriltizam dan berdoa, kembali sekarang beriltizam dan berdoa. Yang berbeda doanya langit dan bumi. 18 tahun lalu dia berdoa meminta anak, sekarang dia berdoa mengatakan Allahumma ahlik waladi. Ya Allah, dimohon dengan sangat, binasakan anakku. Bunuh anakku, matikan anakku. Dengan air mata, tangisan terseduh-seduh, dia berdoa kali ini persis berdoa 18 tahun lalu. Air matanya sama, suaranya sama, diulang-ulang dengan cara yang sama, tetapi materinya yang berbeda. Askar ini tidak sabar. Ditangkap laki-laki Noel Askar, diseret sampai keluar dari lokasi tawaf. Kemudian Askar bertanya, kalau bahasa kita, kamu ini apa-apaan? Saya masih ingat ya, 18 tahun lalu kamu berdoa di sini. Jadi mohon maaf ya, memorize orang Arab beda dengan kita. Dulu di Benja Kuliah, kita satu kelas itu 32 orang. Dosen-dosen kita yang orang Arab itu hanya butuh 1 hari saat satu pertemuan untuk mengenali wajah kita dan nama kita. Hari yang kedua dia nggak nanya lagi nama kamu siapa. Kalau dosen-dosen yang lain sebulan baru hafal nama dan wajah kita. Ketukar-tukar terus. Maka kali ini si Askar mengatakan, 18 tahun doa begini, sekarang doa begitu. Apa-apaan kamu ini, kata Askar, sambil Askar ini marah. Laki-laki ini mengatakan, Allah memang udah kasih anak. Tapi pecandu, bahkan pengedar. Saya tersiksa dengan anak pemakai narkoba, kemudian pengedar narkoba. Bagus anakku mati saja. Oh, mendengarkan ucapan ini, Askar marah lagi. Kata Askar, dengar baik-baik. Kamu jahat dan zalim 2 kali kepada anakmu. Zalimnya kamu yang pertama, dulu kamu minta anak dan tidak minta saleh. Zalim kamu yang kedua, sekarang kamu minta anakmu dihukum dan tidak minta taubat. Dulu kan kamu minta, ya Allah berikan aku anak. Dan kamu nggak minta salehnya anak. Sekarang kamu minta anakmu dihukum dan tidak meminta taubat untuk anakmu. Kamu penjahat. 2 kali kamu jahat kepada anakmu. Laki-laki ini baru ngah, dia baru sadar. Jadi terus gimana sekarang? Askar mengatakan sekarang juga kembali beriltizam. Berdoa dengan suara dengan cara yang sama. Minta agar Allah berikan taubat kepada anakmu. Oh, tidak tanggung-tanggung laki-laki ini berlari secepat mungkin menuju multazam. Sampai di multazam dia beriltizam. Kembali dia menangis dengan tangisan yang sama. Berdoa dengan cara yang sama, ya Allah berikan taubatmu untuk anakku. Ya Allah berikan taubatmu untuk anakku. Jamaah sekalian, kalau 2 hal bersatu dalam doa, doa itu pasti nyata. Yang pertama, ucapan Anda. Yang kedua, kejujuran hati Anda. Jadi kalau antara ucapan doa dengan hati ini bersatu, sudah, doa itu akan nyata. Setahun kemudian, laki-laki ini datang lagi berumrah. Kali ini dia bawa anaknya. Dia udah tahu, Askar biasanya jaga hari A, jam sekian, dia udah hafal. Maka dia tawaf.
di hari dan dengan jam yang sama. Ternyata alhamdulillah askar jam kerjanya tidak berubah. Askar sedang berjaga di samping Hajar Aswad. Laki-laki ini berusaha mendekati si askar lalu mengatakan, "Askar, ini anak saya sudah taubat. Ini anak saya sudah taubat." Lalu askar mendekat. Kata dia, "Gimana ceritanya?" Anak ini mengatakan, "Saya juga nggak tahu. Yang saya ingat hari itu benar-benar keinginan ini, rindu sekali untuk sholat, rindu sekali untuk bertaubat. Ya sudah, saya taubat." Si askar ini bertanya, "Masih ingat hari, tanggal dan jam berapa?" Anak ini bilang, "Saya nggak akan lupa. Hari titik balik saya kembali kepada Allah, hari A, tanggal A, jam sekian." Si askar berkata kepada bapaknya, "Bukankah hari, tanggal dan jam itu kamu sedang doa di multazam ini?" Lalu orang tuanya mengatakan, "Iya, betul." Jadi hubungannya dengan kajian kita, terkadang Allah memberi karena Anda berdoa, terkadang Allah memberi karena memang Allah berterima kasih. Baiklah jemaah sekalian. Lantas apa ibadah-ibadah, apa keimanan-keimanan Anda berhubungan dengan nama Asy-Syakir? Tentu ibadah terbesar Anda sehubungan dengan nama Asy-Syakir adalah mahabbah. Cintailah Allah yang maha berterima kasih itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak ada kebaikan yang diabaikan oleh Allah. Semuanya akan menjadi terima kasih Allah Azza wa Jalla. Seorang manusia berterima kasih akan membuat kita cinta dengan orang itu. Apalagi Allah yang maha berterima kasih. Terima kasih manusia yang membuat Anda cinta, pasti terima kasih yang kecil, sekecil manusia. Tapi terima kasih yang maha besar atas kebaikan Anda, pasti terima kasih yang besar. Tidak mungkin yang maha berterima kasih dengan terima kasih yang kecil. Tidak mungkin. Terima kasih yang maha besar, pasti terima kasih yang sangat besar pula. Jadi ketika Anda sadar bahwa Allah maha berterima kasih atas segala kebaikan Anda, ini harusnya membuat Anda makin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Anda yang kedua, Allah maha berterima kasih, kemudian Allah mencintai terima kasih. Maka jadilah orang yang berterima kasih. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum. In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa in tashkuru yardahu lakum." Kalau kalian tidak mau berterima kasih, Allah pun tidak butuh kebaikan kalian. Tapi kalau kalian berterima kasih atau bersyukur, maka Allah akan ridho dengan kalian. Jadi ayat ini ingin menegaskan ciri-ciri manusia yang diridhai Allah, seseorang yang hidup penuh dengan syukur. Sekali lagi, ciri-ciri seseorang yang diridhai oleh Allah, bahwa dia penuh dengan syukur. Begitu Allah sangat mencintai syukur, sehingga sejumlah nabi tidak dipuji oleh Allah karena nabi, tapi karena syukur. Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah, tapi bukan dalam kapasitasnya seorang nabi, melainkan karena beliau seorang yang bersyukur. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, syakiran li an'umihi. Dia adalah seorang yang syakir terhadap nikmat-nikmat Allah. Nuh alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azm, tapi Allah memuji beliau karena syukur. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam betul-betul seorang hamba yang bersyukur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Lalu dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, dosamu sudah diampuni semuanya. Untuk apa lagi Anda salat sampai sepasang kaki Anda bengkak? Jadi Nabi kita berkata dalam bahasa bebas, salat ini tidak selamanya untuk mendapatkan ampunan. Tapi salat ini lebih dari itu adalah syukurnya seorang hamba kepada Allah. Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi jamaah sekalian, ternyata sujud-sujud Anda dalam salat, secara khusus salat tahajud Anda, ini adalah ciri seorang hamba yang bersyukur. Maka Nabi alaihi salatu wassalam melakukan syukurnya untuk Allah dalam bentuk salat malam. Sampai kaki beliau bengkak dalam salat malam itu. Bukan untuk mendapatkan ampunan karena beliau telah diampuni, tapi untuk mendapatkan satu sifat yang bernama abdan syakura. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, bersungguh-sungguhlah untuk menjadi orang yang dicintai, karena jalan dicintai itu ternyata jalan yang bisa ditempuh semua orang. Salah satunya adalah syukur Anda membuahkan cinta atau membuahkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Berikutnya jemaah sekalian, bagaimana Anda bersyukur? Jadi Anda akan bersyukur, lalu rukun-rukun syukur itu apa saja? Jemaah sekalian, rukun syukur yang pertama adalah ridha. Rukun syukur yang pertama adalah ridha. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ar-ridha awwalus syukur wa akhirut tawakkul. Artinya ridha adalah pangkal dari syukur, tetapi ujung dari tawakal. Nah, jadi ridha adalah pangkal dari syukur. Anda yang tidak ridha mustahil akan bersyukur. Hari ini Anda dapat rezeki, untuk sekelas Anda ini sedikit sekali, Anda hanya dapat 100.000 perak. Lalu Anda melihat 100.000 perak ini kok cuma segini? Jemaah sekalian, di titik Anda tidak ridha, mustahil Anda akan menjadi seorang yang bersyukur. Maka langkah pertama Anda menjadi seorang yang bersyukur adalah ridha. Iya, Anda seorang yang telah berusia, berpendidikan, berpengalaman, kerja keras, tiba-tiba apresiasi untuk Anda hanya 100.000. Ya, mungkin Anda mengatakan ini penghinaan. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, sebelum Anda syukur dengan sesuatu, Anda nggak akan pernah menjadikannya syukur. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, inilah rukun syukur yang pertama. Anda ridha. Pertanyaan, bagaimana Anda menjadi ridha? Anda tidak akan ridha dengan pemberian Allah kecuali dengan satu hal. Apa itu? Anda lebih banyak melihat ke bawah. Melihat kepada orang yang di bawah. Kalau Anda selalu melihat ke atas, Anda nggak pernah ridha. Anda nggak akan ridha dengan kendaraan Anda kalau Anda melihat kendaraan yang lebih mahal. Anda nggak akan ridho dengan rumah Anda kalau Anda melihat rumah yang lebih mewah. Ridho itu bahwa Anda lebih banyak memandang ke bawah. Ini kendaraanku, orang lain masih jalan kaki. Ini rumahku, orang lain masih ngontrak. Jadi tidak mungkin Anda menjadi seorang yang ridho sementara Anda selalu memandang ke atas. Nabi kita berpesan, unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru bi ni'matillah. Kata Nabi, enggak usah lihat-lihat ke bawah, ke atas, tetapi banyaklah melihat ke bawah agar kalian tidak mengecilkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah seorang yang qanaah,
niscaya kalian menjadi orang yang paling bersyukur. Qanaah hasilnya syukur. Jemaah sekalian, berikutnya adalah jadi orang-orang yang serakah enggak mungkin bersyukur. Karena orang-orang yang serakah itu enggak pernah memandang ke bawah. Semua orang-orang yang serakah selalu melihat ke atas. Sehingga orang yang tidak mungkin menapaki perjalanan syukur, salah satunya adalah orang-orang yang serakah. Baik, rukun syukur yang kedua jamaah sekalian adalah al-i'tiraf. Mengaku. Artinya, akui nikmat Allah datang dari Allah. Nah, kadang-kadang nikmat Allah ini datang dari ikhtiar. Anda berusaha, Anda melakukan berbagai macam ikhtiar, lalu kemudian Anda dapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah sekalian, betapapun Allah memberi nikmat melalui ikhtiar, syukur melarang Anda menghubungkan nikmat ini dengan ikhtiar. Anda sakit, ikhtiarnya Anda berobat, hasilnya Anda sembuh. Sembuhnya Anda ini melalui ikhtiar, tapi tidak boleh dihubungkan dengan ikhtiar. Kenapa? Ikhtiar Anda untuk sebuah hasil hanya 0, sekian persen. Selebihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Misal Anda berobat. Yang menggerakkan hati Anda berobat adalah Allah. Yang memilihkan dokter untuk mengobati Anda, Allah. Yang memberi petunjuk kepada dokter mendiagnosa penyakit Anda akurat, tepat, tidak salah, Allah. Yang membuat dokter memilihkan obat yang pas untuk Anda adalah Allah. Yang membuat dokter tepat memberikan dosis obat, Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah, kesembuhan Anda dengan semuanya ini antara lain karena ada orang yang berdoa. Ya, Anda minum obat, Anda terapi oleh dokter, tapi Anda jangan lupa, ada orang-orang di tengah malam yang menyebut-nyebut nama Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Datanglah kawan kita kirimkan WhatsApp, semoga sembuh ya. Datang lagi kawan yang kedua, semoga sembuh ya. Mereka tidak mengucapkan itu untuk basa-basi. Mereka mengucapkannya betul-betul keikhlasan. Maka kalau Anda mengatakan, saya sembuh oleh dokter fulan, Anda salah fatal. Karena boleh jadi sembuh Anda adalah doa orang-orang ini. Doa orang-orang yang mengucapkan semoga sembuh dengan ikhlas hati mereka, inilah salah satu faktor utama di balik kesembuhan Anda. Nah, oleh sebab itu, jangan hubung-hubungkan nikmat Allah dengan selain Allah. Itu tidak dinamakan i'tiraf. Itu membatalkan syukur. 30 kali dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma." Terjemahan bebasnya, nikmat mana lagi yang akan menjadi dusta kalian? 10 nikmat semuanya dusta kalian. Aku kasih sembuh, kalian mengatakan ini karena obat. Aku kasih sukses, kalian mengatakan ini karena modalnya banyak. Aku berikan keluarga sakinah, kalian katakan karena uang kalian mencukupi segala kebutuhan. Sepanjang Allah tidak Anda sebutkan dalam nikmat, berarti nikmat ini adalah dusta. Maka Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." 30-an kali dalam surat Ar-Rahman. Anda bertanya, kenapa banyak sekali? Jawabannya karena memang ini watak mayoritas manusia. Bahwa nikmat-nikmat Allah selalu dihubungkan dengan selain Allah. Kalau semalam tidak datang Pak Polisi, kita udah tewas. Lalu di mana Allah? Kalau semalam tidak ada Pak Hansip lewat patroli, kita udah kemalingan. Lalu di mana Allah? Nah, baik jamaah sekalian, begitu banyak pemberian Allah, tapi atas namanya selain Allah. Ini artinya pemberian Allah adalah dusta.
Ya, kita lanjut sedikit lagi. Rukun syukur yang ketiga adalah mahabbah, yaitu mencintai Allah Azza wa Jalla. Sangat sulit mencintai Allah seandainya Allah tidak memberikan apa-apa. Maka Allah mudahkan kita mencintai Allah dengan pemberiannya yang tiada terbatas. Perhatikan jamaah sekalian, satu saja kebaikan seseorang Anda akan mencintai. Seseorang yang pernah melakukan satu kebaikan, hari ini Anda betul-betul mencintainya, padahal hanya dengan satu kebaikan. Lantas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada terbatas, tiada terhitung. Oleh sebab itu salah satu ibadah yang gak mungkin disempurnakan manusia adalah syukur. Karena bersyukurlah kepada Allah sesuai dengan nikmat. Kalau nikmat itu enggak terhitung jumlahnya, bagaimana Anda akan bersyukur? Misalnya syukur Allah itu 10, misalnya pemberian Allah, kebaikan Allah, jumlahnya 10 kali Anda bersyukur selesai. Nah, tapi kalau kebaikan Allah tidak terhitung sama sekali, lantas mau bagaimana caranya Anda bersyukur? Makanya syukur salah satu ibadah yang gak mungkin disempurnakan manusia. Sebab bagaimana bersyukur atas kebaikan yang jumlahnya tidak terhitung. Nah, lalu renungannya jamaah sekalian, satu kebaikan seseorang telah membuat Anda mencintai, lantas bagaimana kebaikan Allah yang tiada terhitung? Mestinya tidak ada cinta terbesar Anda kecuali kepada yang kebaikannya tidak terhitung. Kebaikan orang tua terbatasi dengan usia. Begitu orang tua kita wafat, kebaikannya pun selesai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha abadi itu, tidak ada waktu yang membatasi kebaikan Allah untuk Anda. Maka oleh sebab itu seharusnya tidak ada cinta terbesar Anda melebihi kepada Dia yang kebaikannya tiada terhitung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka rukun syukur yang ketiga, cintailah Allah sesuai nikmatnya. Kalau nikmatnya tiada terhitung, maka cintailah Allah tanpa batas. Kemudian rukun syukur berikutnya jamaah sekalian adalah al-khudu', yaitu tunduk. Tidak dinamakan seseorang bersyukur dengan segala pembangkangan-pembangkangannya kepada Allah Azza wa Jalla. Satu maksiat menunjukkan betapa rapuhnya Anda bersyukur. 2-3 maksiat semakin menunjukkan betapa Anda sangat lemah dalam bersyukur itu. Karena ketundukan, kesetiaan, loyalitas, ini semuanya adalah bukti-bukti nyata dari syukur. Kemudian rukun syukur yang keempat adalah as-sana. Sanjunglah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir, rukun syukur yang terakhir, jangan satu nikmat pun menjadi kemudahan bagi Anda untuk bermaksiat. Jangan sampai satu nikmat pun menjadi kemudahan bagi Anda bermaksiat. Satu nikmat yang menjadi kemudahan bermaksiat menunjukkan Anda enggak bersyukur. Dan Allah berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur tapi kufur, azabku sangat pedih. Makanya jemaah sekalian, azab Allah terhadap orang-orang yang diberi nikmat lebih besar daripada azab Allah kepada orang yang enggak diberi nikmat. Misalnya ada 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Dua-duanya sama-sama pendosa. Tapi hukuman manakah yang lebih berat? Si kaya yang berdosa atau si miskin yang berdosa? Jawabannya, hukuman Allah atas dosa orang-orang yang diberi nikmat lebih besar daripada hukuman Allah atas dosa-dosa yang minim nikmat. Makanya kalau ada 2 orang berzina, satu sudah berkeluarga berzina,
Sanksinya dalam Islam rajam sampai mati. Tapi seorang anak muda berzina, sanksinya dalam Islam cambuk 100 kali. Zina. Kenapa sanksinya berbeda? Yang pertama berzina padahal telah ada nikmat pernikahan. Yang kedua berzina dan tidak ada nikmat perzinahan, tidak ada nikmat pernikahan. Makanya dosa setelah Allah memberikan nikmat, hukumannya lebih besar. Azabnya lebih besar daripada hukuman Allah atas dosa orang yang belum memiliki nikmat. Contoh yang kedua, Allah berfirman kepada para istri-istri Nabi, "May ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzabu dhi'fain." Wahai istri-istrinya Nabi, kalau di antara kalian ada yang melakukan dosa, hukuman untuk kalian 2 kali lebih lipat. 2 kali lipat. Ini istri Nabi berdosa dan ini istri kita berdosa. Dosanya sama. Tapi mana hukuman yang lebih besar? Istri Nabi. Kenapa? Kalian telah diberi nikmat oleh Allah. Menjadi istri, sehari semalam hidup dengan Nabi, namun dengan nikmat ini kalian berdosa. Ini kaidah penting, hukuman dan dosa terhadap orang yang diberi nikmat lebih besar daripada hukuman dan dosa dari orang-orang yang tidak diberi nikmat. Anda dan saya keturunan Nusantara, berdosa. Si fulan ini mengaku keturunan Nabi, berdosa juga. Dosa siapa yang lebih besar? Jangan ke situ ngomongnya. Kalian ini diberi nikmat oleh Allah menjadi keturunan Nabi, tapi kalian berdosa. Kami tidak diberi nikmat menjadi keturunan Nabi, kami pun berdosa. Dosanya sama, tapi dosa kalian lebih besar. Hukuman untuk kalian lebih besar juga. Kenapa? Karena hukuman dan dosa setelah nikmat lebih besar daripada hukuman dan dosa tanpa nikmat. Baik jamaah sekalian, demikian kajian kita nama Allah Asy-Syakir. Semoga bermanfaat. Berapa menit lagi? 2 menit. Satu pertanyaan barangkali? Iya Pak, silakan. Itu kan memang kita berbeda. Kita memang sebaiknya berterima kasih kepada orang membantu kita. Iya. Tapi jangan lalu otomatis diartikan tidak bersyukur. Kita bersyukur juga. Bersyukur besar kepada Allah, berterima kasih kepada manusia gitu. Saya kira pada itu yang lebih baik gitu Ustaz. Bapak betul. Ucapan Bapak ini ucapan Rasulullah SAW. Nabi kita lebih tegas, kata Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang bersyukur kepada Allah sebelum ia berterima kasih kepada manusia. Makanya dalam surat Luqman Allah berkatakan, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Berterima kasihlah kepada aku, tapi berterima kasih juga kalian kepada orang tua. Jadi Allah tidak menerima syukur untuknya sebelum kita bersyukur kepada manusia. Man la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seorang bersyukur kepada Allah sebelum ia bersyukur kepada manusia. Jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu berarti mereka juga harus bersyukur kepada manusia. Tapi istilah bersyukur kepada manusia itu apa? Boleh itu Ustaz? Boleh. Boleh itu Ustaz. Boleh. Karena dalam Al-Quran surat Luqman, anishkurli wali walidayka, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tuamu. Jadi boleh dalam bahasa Arab boleh, cuma bahasa Indonesia aja nggak lazim. Kalau bahasa Indonesia kita katakan saya bersyukur kepada kamu, nggak lazim dalam bahasa Indonesia. Padahal syukur dan terima kasih, apa syukur itu? Terima kasih. Itu terjemahannya saja. Baik, jadi kata syukur untuk manusia hukumnya dibolehkan. Itu gimana tuh? Perpanjangan waktu? Iya, disegerakan. Tadi dikatakan lebih buruk saat orang dihukum tapi tidak sadar kalau dia dihukum. Nah, sedangkan kita hari-hari pasti berbuat dosa, kadang dosa itu kita sadar, kadang nggak sadar, gitu ya.
Nah, gimana kita tahu kalau kita saat itu benar-benar ini dosa yang mana saat yang dihukum, karena hukuman ini karena dosa yang mana gitu Ustaz? Iya, itu bencana yang banyak dosa begitu. Saya dan Anda tuh. Saya dihukum oleh Allah, mungkin ini pas, mungkin itu pas, mungkin ini pas. Jadi terlalu banyak dosa yang pas karena hukuman ini. Makanya pada akhirnya berdoa kepada Allah, Allahumma ya ghafur ya wadud. Wahai yang maha pengampun lagi menyayangi. Ighfir li ma ta'lamu wa ma la a'lam. Ampunilah aku atas dosa yang kau tahu dan aku udah enggak tahu. Innaka 'allamul ghuyub, karena hanya engkau yang mengetahui segala yang gaib. Jadikan doa ini, doa Anda penuh keseriusan. Ya Allah, ampuni aku atas dosa yang aku ingat atau dosa yang hanya engkau tahu aku udah enggak ingat lagi. Wallahu ta'ala alam. Kalau dosa udah banyak memang kita enggak tahu pintu hukuman ini dari dosa yang mana. Wallahu alam. Maka beristighfarlah dengan istighfar umum. Ampuni dosaku ya Allah semuanya, yang aku ingat atau yang hanya engkau tahu dan aku udah enggak tahu lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.